Puji Tuhan, pertama-tama tentunya terima kasih kepada Tuhan karena saya boleh melayani semuanya karena berkat Tuhan. Terima kasih juga kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala yang sudah mempercayakan saya untuk membawakan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, langsung saja mari sama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. Firman Tuhan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Puji Tuhan. Penulis kitab Yesaya ini yaitu Nabi Yesaya sendiri. Tahun penulisan sekitar 740 sampai 680 sebelum Masehi. Ini ditujukan kepada orang-orang yang berada di pembuangan di Babel pada saat itu. Firman Tuhan datang kepada mereka melalui Nabi Yesaya, mengatakan kepada mereka bahwa Tuhan tak lama lagi akan segera membebaskan umatnya dan membawa mereka pulang ke Yerusalem. Manusia sebelum jatuh di dalam dosa tidak ada rasa ketakutan. Manusia tinggal damai, tentram, sejahtera bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, ketakutan sudah menjadi bagian dari diri manusia. Bahkan ketika mereka telah jatuh dalam dosa, mereka mendengar langkah kaki Allah di Taman Eden pada saat itu. Mereka bersembunyi. Lalu Tuhan bertanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Aku bersembunyi karena aku telanjang. Aku merasa takut ketika mendengar langkah kaki Tuhan." Setelah kejatuhan, rasa takut menjadi bagian dari diri manusia. Rasa takut sudah menjadi insting manusiawi. Di sini dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Ada dua bagian rasa takut. Yang pertama, rasa takut yang positif, yang berguna dan harus dipupuk di dalam umat Kristen. Apa itu? Tentunya rasa takut kepada Allah. Rasa takut kepada Allah bukan berarti kita ngeri kepada Allah atau kita ketakutan. Tetapi rasa takut yang dimaksud adalah ketika kita mau menghormati Tuhan, kita menghargai kemuliaan Tuhan, kita menghormati kedaulatan Tuhan. Itu yang dimaksud dengan rasa takut akan Allah. Rasa takut akan Allah mengikuti perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa manfaat kita mempunyai rasa takut akan Allah? Yang pertama, kita buka di dalam Amsal 19 ayat 23. Amsal 19 ayat 23. Firman Tuhan, takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Orang yang hidup takut akan Allah mendatangkan hidup di dalam kehidupannya. Kalau kita baca di dalam ayatnya yang ke-21, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Manusia di dalam kehidupannya merancangkan rancangan untuk kemajuan dirinya. Tetapi satu hal yang harus kita ketahui bahwa rancangan Tuhanlah atau keputusan Tuhanlah yang terlaksana di dalam kehidupan kita. Dan seperti yang sudah dikatakan di ibadah umum tadi bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera di dalam kehidupan kita, bukan rancangan kecelakaan. Itu sebabnya orang yang takut akan Allah sangat beruntung.
di dalam hidupnya, yaitu mendatangkan hidup rohani maupun jasmani di dalam kehidupan kita. Manfaat yang kedua, kita buka di dalam Pengkhotbah 8 ayat 12. Pengkhotbah 8 ayat 12. Firman Tuhan, walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan, sebab mereka takut terhadap hadiratnya. Puji Tuhan. Orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan di dalam hidupnya. Ayat yang ke-13 dikatakan, tetapi orang yang fasik tidak akan beroleh kebahagiaan, dan seperti bayang-bayang ia tidak akan panjang umur, karena ia tidak takut terhadap hadirat Allah. Di muka bumi ini seringkali kita melihat bahwa seakan-akan kejahatan yang menang. Tetapi firman Tuhan datang kepada kita, memastikan kepada kita bahwa setiap perbuatan manusia itu akan Tuhan balas sesuai dengan apa yang mereka buat. Bukan berarti Tuhan itu pendendam, tetapi kalau kita berbuat salah, ada konsekuensi dari kesalahan itu. Jadi sangat beruntung orang yang mau menetapkan pilihannya untuk hidup takut akan Allah, karena ia akan mendapatkan kebahagiaan. Puji Tuhan. Yang ketiga, Amsal 14 ayat 26 dan 27. Dalam takut akan Tuhan ada ketenteraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Puji Tuhan. Di dalam takut akan Tuhan ada hidup, ada kebahagiaan, ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan. Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Orang yang takut akan Tuhan selalu mengandalkan Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Setiap ia melakukan tindakan, ia bertanya kepada Tuhan, apakah ini kehendak Allah atau bukan, sehingga tidak dengan mudah akan terjerat oleh jerat maut. Poin yang kedua, rasa takut yang negatif, rasa takut yang tidak berguna dan harus dihilangkan. Rasa takut kepada hal-hal, mungkin besok saya harus bagaimana, apa saya besok bisa makan, masa depan saya bagaimana, pekerjaan saya bagaimana. Akhirnya tenggelam dengan situasi ketakutan. Kita buka di dalam 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jelas dikatakan bahwa roh ketakutan ini bukan berasal dari Allah. Kita tinggal dalam ketakutan menguasai hidup kita, itu sama sekali bukan berasal dari Allah. Itu tidak berkenan di hadapan Allah, karena firman Tuhan katakan burung pipit saja tidak menanam diberi makan, apalagi kita anak-anak Tuhan yang mau hidup takut akan Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 18. 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Allah adalah kasih, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Itu sebabnya kita selalu diajarkan untuk selalu mengasihi sesama, mengasihi Allah kita, selalu berusaha menyempurnakan kasih itu di antara sesama kita kepada
Dengan begitu kasih kita menjadi sempurna. Jangan sampai karena ketakutan ini kasih yang sempurna itu terhalang di dalam diri kita. Kita kembali di Yesaya 41. Yesaya 41 bagian selanjutnya dikatakan, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Di dalam Tuhan tidak ada kebimbangan. Yakobus 1 ayat 6. Yakobus 1 ayat 6. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang bimbang tidak mengakibatkan tidak menentu arah jalannya, tidak tahu ke kiri atau ke kanan, diombang-ambingkan dengan keadaan. Di dalam Tuhan tidak ada kebimbangan. Sekalipun kadang-kala kebimbangan itu datang, berdoa kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan akan pertetapkan. Amin. Puji Tuhan. Dikatakan selanjutnya, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Betapa bermanfaatnya kita hidup takut di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan yang dapat saya sampaikan.